Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa dalam Impact Family. Bahagia sekali dapat menemui saudara-saudara orang yang sudah menerima kasih karunia. Itu sebabnya saudara-saudara mau merenungkan firman Tuhan. Saudara, saat ini saya akan memberikan kesaksian dari seorang yang bernama David Shane. David Shane ini dari sebuah keluarga yang berkecukupan pada waktu masih kecil, dan dia merasa bahwa orang tuanya mengasihi dia dengan dilimpahkan semua kebutuhannya, kebutuhan secara materi. Pada suatu hari, orang tuanya itu bertemu dengan seseorang setelah berbincang-bincang, dikasih uang banyak, saudara. Di meja, dia hanya tahu itu ya, dia masih SD kelas 6. Tapi setelah tamunya pulang, orang tuanya mengatakan bahwa dia mau pergi ke Amerika Latin. Dan nanti sebelum Natal akan pulang. Akhirnya ditunggu-tunggu, tidak pulang-pulang, saudara. Berita yang datang, mereka dipenjara di Kuba karena menjual narkoba. Nah, akhirnya David Shane ini hidupnya terlunta-lunta. Setelah dia lulus SMA, dia merampok, saudara. Karena dia juga sudah kena pengguna narkoba. Selalu butuh uang. Dengan gengnya, dengan teman-temannya itu merampok. Dan ada 2 orang yang kena tembak. Itu sebabnya waktu dia diadili, dia ditahan selama 35 tahun. Aduh, 35 tahun. Dia baru 19 tahun waktu itu. Ya. Jadi ya, dia di penjara, tapi ada pelayanan dari kelompoknya Rick Warren ya, di California. Dan akhirnya dia bertobat, terima Tuhan Yesus, belajar buku Purpose Driven Life. Nah, jadi dia tahu bahwa Allah menciptakan dia bukan ada tujuannya. Jadi dia mau mencari tujuan hidupnya, dia mau dibentuk. Dan dia mengikuti Purpose Driven Life selama 40 hari itu dipelajari. Akhirnya dia juga membentuk kelompok beberapa orang. Nah, dari beberapa orang bertumbuh sampai 200 orang dalam penjara itu semua ikut merenungkan firman Tuhan dan mengikuti pelajaran dari buku Purpose Driven Life. Nah, saudara, akhirnya ini ya, kepala penjara itu bertanya, Rick Warren ini ya, yang melayani di sana, kamu apakah nih orang-orang tahanan sekarang mereka tenang? Tidak, biasanya setiap hari berantem, saudara ya. Kalau kita lihat di penjara-penjara itu di Amerika khususnya ya. Nah, akhirnya saudara, dia katakan ya, karena mereka sudah terima Tuhan Yesus ya, sudah diperbaharui hidupnya. Lalu saudara, Rick Warren ingin supaya David Shane ini jadi pendeta. Lalu dimintakan, dia tulis surat minta supaya David Shane ini dikeluarkan. Sebab dia membutuhkan. Ya, wah, mereka dengarkan apa permintaan Rick Warren loh. Dan David Shane ini dikeluarkan, saudara, pada tahun berapa ya, 2016 atau berapa itu ya. Dan sebelumnya waktu dia bertobat itu pernah diwawancara melalui telepon ya, karena tidak boleh di video. Dan akhirnya sekarang dia berani bersaksi di depan jemaat. Puji Tuhan, saudara. Lalu dibacakan ayat ini ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, di dalam gelap terbitlah terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, wah, jadi ini juga ya. Jadi dulu dia hidupnya dalam kegelapan, sekarang dia sudah memperoleh terang dan jadi pendeta. Saudara, latar belakang apa saja kalau mau menyerahkan diri
mau hidup untuk Tuhan diterima. Dan seperti David Chen ya, latar belakangnya seorang sampai pembunuh ya, tetapi dia menyerahkan dirinya dan bisa menjadi pendeta hamba Tuhan di California. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang merenungkan firman-Mu mendapatkan inspirasi dari cerita David Chen dan dari firman-Mu, bahwa dari gelap terbitlah terang. Ini orang hidup dalam kegelapan, mendapat kesaksian dan dia hidup dalam terang, bahkan menjadi hamba Tuhan. Supaya orang-orang yang mendengarkan renungan ini juga mungkin di antara mereka mau melayani Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, siapa tahu di antara saudara atau anak-anak saudara yang mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Latar belakang apa saja Tuhan bisa memakai saudara-saudara dan anak-anak saudara atau siapa saja. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.